Datanglah Belanda membuat hukum KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, KUHD, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Belanda lah yang pertama menyunat hukum Islam. Belanda ini tak bersunat, tapi dia bisa menyunat hukum Islam. Luar biasa. Bang Ustadz mohon izin, kalau tadi beberapa penanya itu selalu menanyakan kaitan dengan, kalau nggak salah tentang kaitan dengan fikih ya. Nah, saya coba Bang Ustadz untuk bertanya, ini pertanyaan saya pribadi, mau coba mengaitkan dengan tema kita tentang politik Islam. Ada seorang guru besar di Amerika, namanya Bernard Lewis. Beliau dalam satu kesimpulan menyatakan bahwa salah satu pembeda agama Islam dengan agama Yahudi maupun Kristen adalah ketika Islam itu menunjukkan secara langsung terhadap tata kelola negara, baik dalam pemerintahan, hukum, dan perundang-undangan. Artinya, bahwa Islam inilah satu-satunya agama yang sangat peduli pada politik. Nah, kaitan dengan itu, Pak Ustadz, mohon izin bagi Bapak Ibu sekalian yang kebetulan ada di pihak pemerintahan, saya tidak ada niatan untuk mengaitkan secara langsung ya. Tapi fakta di lapangan hari ini di negara kita ini ada pihak-pihak tertentu yang mencoba menjauhkan Islam dengan politik. Bahkan lebih keras lagi memisahkan Islam dengan politik atau agama dengan politik. Ini bagaimana ini menurut pandangan Pak Ustadz sendiri? Terima kasih. Nabi Musa yang diklaim oleh orang Yahudi sebagai panutan orang Yahudi, Nabi Musa tidak punya kekuasaan. Politik tidak ada. Karena Nabi Musa itu membawa orang Bani Israel pindah dari Mesir ke Palestina, dan tak sampai ke Palestina Nabi Musa meninggal. Perjalanan itu dilanjutkan oleh Yusha bin Nun atau disebut mereka dengan Joshua. Jadi Nabi Musa tak punya kekuasaan. Nabi Isa alaihissalam juga begitu. Nabi Isa berdakwah, mengajak orang ke jalan Allah, mengajak menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan mukjizatnya, tapi dia tak ada kekuasaan. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia panglima perang, dia kepala rumah tangga, dia politisi, dia penguasa. Maka selama 10 tahun di kota Madinah itu dia sebagai penguasa. Tapi dia tak menyebut dirinya raja. Karena kalau dia raja, pasti setelah dia meninggal yang naik itu anaknya Fatimah atau cucunya Hasan Hussein. Dia tidak menyebut itu. Setelah dia meninggal, sahabat bermusyawarah di Saqifah Bani Sa'idah. Yang mengatakan Nabi Muhammad itu penguasa bukan saya. Baca bukunya 100 Ranking Influential Person in History. 100 ranking tokoh dunia. Semua ada di situ. Tapi yang dibuat nomor 1 oleh Michael H. Hart, nomor 1 Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu dia tokoh ekonomi karena dia membangun pasar di kota Madinah, dia panglima perang karena dia membawa pasukan, dan dia juga sebagai pemimpin. Itu tidak ada pada tokoh lain, bukan kata saya, tapi kata Michael H. Hart. Begitu juga dalam biografi of Prophet Muhammad peace be upon him yang ditulis oleh Karen Armstrong. Karen Armstrong terkagum-kagum dengan sisi humanisme kemanusiaan Nabi Muhammad SAW. Begitu juga yang disebutkan oleh Pak Lubis bahwa Bernard Lewis ini sebetulnya orang Yahudi, darahnya darah Yahudi, tapi besarnya di Amerika. Bernard Lewis mengatakan Nabi Muhammad itu bukan hanya tokoh agama, tapi dia adalah juga tokoh negara. Bernard Lewis lah yang memprediksikan bahwa 2050 ke atas, kata dia Eropa itu akan menjadi Islam. Karena orang Tunisia, Aljazair, Maroko akan mengisi Spanyol dengan Prancis. Kemudian orang India, Pakistan, Bangladesh akan mengisi United Kingdom, Inggris. Sedangkan orang dari Turki itu banyak memigran ke Jerman. Maka kata dia, orang Islam ini anaknya banyak.
Karena bagi orang Islam banyak anak, banyak rezeki. Nabi Muhammad bangga kalau umatnya banyak. Mereka sudah dikasih duit puluhan dolar, ribu dolar supaya punya anak. Mereka tak mau punya anak. Ditambah lagi mereka kena virus HIV/AIDS. Ditambah lagi mereka itu pula banyak homo. Homo ini mana bisa punya anak. Oleh sebab itu akhirnya mereka akan punah. Dengan sendirinya Islam akan berkuasa. Itu bukan kata saya, kata Bernard Lewis. Ketika Bernard Lewis memprediksikan Islam berkuasa di Eropa, muncullah apa yang disebut dengan Islamophobia. Fobia artinya takut. Takut Islam ini bangkit. Ada ketakutan yang luar biasa. Apakah Islam mengatur segala aspek kehidupan? Ya. Ada orang Maroko tahun 1200-an, 1300 sekian. Lupa saya, cari di internet. 1300 sekian. Namanya Ibnu Battuta. Datanglah dia ke Aceh. Berjumpa dengan anak Raja Aceh. Namanya Malikul Zahir. Ayahnya namanya Malikul Saleh. Raja Aceh yang pertama Malikul Saleh. Punya anak Malikul Zahir. Waktu Malikul Zahir berkuasa, datanglah Ibnu Battuta. Ibnu Battuta ceritakan itu dalam kitabnya Rihlah Ibnu Battuta 2 jilid. Bahwa hukum Islam sudah berlaku di kerajaan Aceh. Oke, selesai Aceh. Lalu kemudian berlanjut pada tahun 1500-an. Wali Songo berhasil mempengaruhi raja-raja Jawa, khususnya Raja Demak. Akhirnya diterapkanlah hukum Islam di Pulau Jawa. Puncaknya ada pada Sultan Agung. 1600 sekian, Sultan Agung membuat namanya Pengadilan Serambi. Kenapa disebut Serambi? Karena pengadilan itu letaknya di Serambi Emperan depan masjid. Disitulah hakim memutuskan segala perkara berdasarkan hukum Islam. 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 datanglah Belanda membuat hukum KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, KUHD, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Belanda lah yang pertama menyunat hukum Islam. Belanda ini tak bersunat, tapi dia bisa menyunat hukum Islam. Kata dia tak ada perdata Islam, tak ada pidana Islam, tak ada dagang Islam. Hukum Islam hanya untuk talak, cerai, nafkah, warisan saja. Jangan lagi Islam masuk ke ekonomi, jangan lagi masuk ke politik. Islam hanya masuk pada talak, cerai, nafkah, warisan saja. Itulah yang diwarisi sampai sekarang. Makanya ada namanya pengadilan agama. Yang sekarang masuknya di Mahkamah Agung. Ternyata, coba cari di beritadetik.com. Tulis di situ, pengadilan agama digugat. Hukum Islam yang dulunya mengatasi semua masalah politik, ideologi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, ekonomi, diperkecil lagi tinggal hukum keluarga. Hukum keluarga ini pun sudah mau digugat di Mahkamah Konstitusi. Syukurnya heboh gara-gara RUU HIP, akhirnya sepi berita ini. Tapi umat Islam jangan lupa, ini Islam mau digerogoti supaya tidak ada lagi dalam konstitusi. Islam mau dipakai hanya sebagai ormas saja. Idul Fitri orang Idul Fitri kita, puasa orang puasa kita, tak punya kekuatan secara hukum. Maka umat Islam mesti sadar sejarah. Umat Islam mesti ngerti tentang kekuatan hukum. Kita bangga punya Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Al-Wasliyah, Tarbiyah Islamiyah, Nahdlatul Watan. Tapi dia tetaplah organisasi sosial kemasyarakatan. Yang saya maksudkan adalah hukum yang legitimate, diakui oleh negara, tinggal lagi pengadilan agama. Pengadilan agama ini pun mau digugat orang juga ke Mahkamah Konstitusi. Saya kira jamaah paham kemana arah pembicaraan. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan ke moderator.